Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladina ka'u yaqtulu ka'u yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-ayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, serta kita bisa berkumpul di acara masa bimbingan 2021 di Universitas Falatehan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Amirul Mujahidin Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman biadab sampai zaman beradab, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman tatanan ilmiah, dan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya hingga kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin. Salam cinta, salam damai dan sambut salam saya. Hidup mahasiswa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa baru Universitas Falatehan tahun ajaran 2021-2022. Semoga selamat datang di kampus hijau, kampus pergerakan intelektual, kampus pembaharu dan terpercaya maupun inovatif. Saya harap teman-teman bisa mengemban pendidikan di Universitas Falatehan dengan lancar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jidan Nugraha. Di sini saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Falatehan yang tahun ini diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Falatehan. Kehadiran saya di sini akan memberikan sedikit garis besar daripada perjalanan atau pengenalan organisasi mahasiswa Universitas Falatehan atau disingkat Ormawa. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan di sini. Saya share screen terlebih dahulu. Ya. Organisasi mahasiswa Universitas Falatehan Serang yang sekarang sudah menjadi organisasi mahasiswa universitas, bukan lagi organisasi mahasiswa Stikes Falatehan. Maka dari itu, kawan-kawan yang mungkin sekarang sudah mulai beranjak dari siswa ke mahasiswa harus lebih melek lagi dengan organisasi. Bahwasanya kita sebagai mahasiswa bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana kita belajar di dalam kelas, karena saya percaya belajar di dalam kelas membuat kita pintar, tapi ketika kita ikut organisasi itu akan membuat kita cerdas. Tinggal kawan-kawan pilih, kawan-kawan mau hanya pintar saja apa pintar dan cerdas. Maka dari itu izinkan saya menjelaskan sedikit tentang organisasi mahasiswa di Universitas Falatehan. Organisasi mahasiswa yang bertujuan yang mewadahi mahasiswa untuk mencapai tujuan bersama dan bergerak mengedepankan intelektualitas dan profesionalitas, namun harus tetap sesuai dengan koridor ADART yang sudah disepakati atau yang sudah disahkan oleh semua anggota dan pengurus organisasi tersebut. Ya, yang pertama ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa ini adalah sebuah lembaga resmi legislatif kemahasiswaan yang menampung segala amanat dan aspirasi seluruh mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi. Layaknya sebuah tatanan pemerintahan negara, DPM adalah DPR-nya kampus, bertugas untuk menyusun, membentuk dan mengesahkan peraturan-peraturan undang-undang di tingkat kemahasiswaan, di mana perwakilannya meliputi keterwakilan dari seluruh program studi atau seluruh prodi dengan seluruh elemen kemahasiswaan yang ada di sebuah kampus. DPM ini mempunyai 3 fungsi sebagai legislasi, advokasi, dan memonitor juga. Dan yang kedua ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kebetulan tahun ini saya dipercaya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Falatehan, yang dimana saya akan mewadahi aspirasi dari kawan-kawan BEM yang akan mewadahi aspirasi-aspirasi dari
kawan-kawan intra maupun ekstra yang ada di kampus. Kita coba menyusun program-program kerja yang ada di kampus Universitas Palatehan yang mungkin menjadi keinginan daripada mahasiswa untuk keterlibatannya di bidang kemahasiswaan. Bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa bukan hanya menjalankan program kerja saja, tapi bisa Badan Eksekutif Mahasiswa mewadahi juga dari seluruh elemen yang ada di Universitas Palatehan. Dan yang kedua ada HMPS. Di Palatehan ini ada HMPS IK, HMPS Akper, dan yang lain-lain. Itu di bawah naungan BEM Fakultas. Sekarang kita udah jadi universitas, bahwasanya ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Palatehan, ada BEM Universitas, dan ada BEM Fakultas. HMPS ini apalagi ada di bawah naungan BEM-BEM yang ada di setiap fakultasnya. Dan yang sekarang baru terbentuk ada BEM Fakultas Kesehatan dan BEM Teknik. HMPS ini yang tujuannya untuk mewadahi daripada aspirasi kawan-kawan yang ada di setiap himpunannya, yang ada di setiap program studinya. Bahwasanya kawan-kawan HMPS ini menghimpun seluruh kegiatan, seluruh aspirasi yang ada di setiap program studinya. Dan yang terakhir ada unit kegiatan mahasiswa. Di sini unit kegiatan mahasiswa ini menjadi salah satu teman-teman untuk bisa mengasah kegiatan-kegiatan mahasiswa maupun dari bidang olahraga, kerohanian, korps sukarelawan, terus ada kajian ilmiah, ada juga PIK-R. Nah, dari situ teman-teman bisa mengasah dan mungkin mengembangkan potensi diri teman-teman yang ada di diri teman-teman untuk bisa mengimplementasikan ataupun mungkin mengasah kemampuan teman-teman yang ada di bidang olahraga. Di sini mungkin ada atlet futsal ataupun ada atlet basket ataupun ada atlet bulu tangkis. Teman-teman bisa ikut dengan unit kegiatan mahasiswa ya, UKM olahraga ada di sana yang bisa mewadahinya. Teman-teman yang di sini ingin punya kegiatan kayak pengajian, mengkaji tafsir-tafsir hadis maupun Al-Qur'an, teman-teman di sini bisa masuk UKM kerohanian yang mungkin di sana teman-teman akan bergerak di bidang agama. Dan di sini juga ada UKM KI, kajian ilmiah, teman-teman yang mungkin suka dengan kajian-kajian, teman-teman yang mungkin suka dengan penelitian-penelitian, teman-teman boleh masuk ke kajian ilmiah ini. Untuk kawan-kawan yang mungkin senang dengan duta genre, teman-teman ada PIK-R di sini yang bisa menaungi teman-teman. Bahwasanya kita analogikan saja DPM, BEM, HMPS, dan UKM. Jika teman-teman masih bingung melihatnya, kita analogikan seperti sebuah rumah tangga, sebuah keluarga. Bahwasanya DPM ini adalah seorang ayah, BEM ini adalah seorang ibu, HMPS ini dan UKM ini adalah seorang anak. Bahwasanya kalau sekiranya dari HMPS ataupun UKM ada masalah, pasti larinya ke ayah ataupun ke ibu. Jadi DPM dan BEM Universitas ini nantinya akan menaungi seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Palatehan, yang akan memberikan arahan, yang akan memberikan program-program kerja yang mungkin nanti ketika emang ada masalah di himpunan atau maupun UKM, itu bisa larinya ke DPM dan BEM Universitas. Begitu kawan-kawan mungkin analogi secara singkatnya. Nah, yang melatar belakangi organisasi mahasiswa di Universitas Palatehan, yang pertama mungkin karena ada kesamaannya status, yakini kaum intelektual dalam jenjang mahasiswa. Gak bisa dipungkiri ketika ada kita sebagai mahasiswa yang mungkin haus akan pencapaian, haus akan kegiatan, itu di organisasi mahasiswa ini bahwasanya kita bisa menginisiasi dengan adanya kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Palatehan Serang, karena kaum intelektual ya otomatis pasti akan bergerak di bidangnya. Yang kedua ada hampir perubahan di masa di dunia ini diprakarsai oleh pemuda dan mahasiswa. Mungkin dalam satu dekade yang lalu mahasiswa adalah sebagai agent of change. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, Indonesia pun
Ketika reformasi ini perubahannya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah salah satu ornamen negara yang mungkin powernya cukup kuat. Kita sebagai mahasiswa yang dituntut bukan hanya belajar-belajar, tapi kita menganut tridharma perguruan tinggi: pendidikan, pengabdian, mungkin pelatihan. Dan maka dari itu, kenapa adanya organisasi mahasiswa, kita yang akan bergerak di bidangnya bukan hanya menjalankan program-program kerja saja, tapi kita sebagai agent of change, sebagai social control yang nantinya sebagai pembaharu negara dan pembaharu bangsa. Karena pada dasarnya seiring berjalannya waktu, estafet kepemimpinan, estafet kita akan mengisi di slot-slot di bidang pemerintahan juga. Yang tiga, adanya kekhasan mahasiswa Indonesia. Ya, mungkin mahasiswa Indonesia sudah menjadi bagian budaya juga. Ketika kita turun aksi, ketika kita memberikan kritisi kepada pemerintah, itu menjadi salah satu tugas pokok kita. Yang keempat, pentingnya kaum mahasiswa sebagai syarat penegak pemikiran. Sudah menjadi hal yang wajib ketika kita mahasiswa mempunyai sikap yang kritis, mempunyai daya wawasan yang mungkin cukup tinggi, mempunyai wawasan yang mungkin cukup luas untuk memberikan masukan ataupun memberikan harapan kepada negara ini, maupun universitas maupun di tingkat daerah. Jadi sebagai mahasiswa kita sudah harus melek dengan adanya problem-problem yang ada di negara, yang menjadi tugas kita juga untuk sama-sama membangun negara ini. Yang terakhir ada sebagai alat pemersatu untuk mencapai tujuan yang mulia. Ketika mahasiswa bersatu, itu sudah tidak bisa kita hiraukan, kawan-kawan. Kita beranjak ke reformasi tahun sebelumnya. Reformasi yang ada di Indonesia itu diperlihatkan oleh adanya mahasiswa yang bersatu untuk menurunkan pada saat itu, memberikan perubahan, memberikan pembaharuan terhadap negara, bahwasanya negara ini tidak bisa dibungkam oleh kebijakan kekuasaan aja, tapi negara yang demokratis, negara yang mungkin diawali oleh mahasiswa dan mungkin masyarakat, itu bisa jauh lebih baik lagi. Dan ya, fungsi organisasi mahasiswa, yang pertama adalah perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Kawan-kawan yang mungkin nanti sudah masuk ormawa atau organisasi mahasiswa nantinya bisa memberikan atau mewadahi, ya, teman-teman akan menjadi muara kawan-kawannya yang ada di kelas. Mungkin ketika di kelas ada keluhan-keluhan yang sekiranya dari segi dosen, fasilitas maupun apapun itu, kawan-kawan yang sebagai aktivis bisa memberikan kontribusinya terhadap kelas maupun organisasi mahasiswa nantinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi teman-teman kita semua. Dan yang kedua ada pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis dan intelektual. Ya, itu tadi kan yang sudah saya jelaskan, menjadi pengembangan potensi diri teman-teman. Ketika teman-teman mau bergerak di bidang apa, teman-teman juga harus fokus yang ada di kegiatan organisasi mahasiswa. Teman-teman yang mungkin pengen menjadi passionnya ada di saya suka dengan membuat undang-undang nih, teman-teman bisa masuk DPM. Saya suka nih dengan mungkin kegiatan-kegiatan ormawa yang besar, teman-teman bisa masuk BEM. Teman-teman yang mungkin suka dengan di bidangnya PSIK, teman-teman bisa masuk HMPSIK ataupun bisa masuk HMPS Akper, HMPS KM, HMPS Bida, itu yang menaungi aspirasi teman-teman. Tapi ketika teman-teman punya saya punya potensi di olahraga, ya nggak memungkiri bahwasanya teman-teman bisa memperdalam atau fokus di bidang olahraga, teman-teman bisa fokus di bidang kerohanian, pop sukarelawan. Itu tadi bisa mengasah, ya, ataupun mungkin memberikan tantangan kepada teman-teman sendiri ketika teman-teman masuk di ormawa. Ya, yang keempat ada pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa untuk masa depan. Mungkin sudah penting bagi kami semua bahwasanya organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Pelatihan tidak pernah kehabisan kader. Walaupun 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin
kita berlawan dengan pandemi, kita dituntut untuk menjalankan kegiatan secara online, banting secara online, tapi itu tidak menutup harapan-harapan kawan-kawan yang ada di organisasi mahasiswa Universitas Pelatihan Serang. Bahkan ada suatu tantangan ataupun mungkin visual dari sebuah tokoh nasional bahwasanya mahasiswa sekarang itu tidak setajam mahasiswa dulu. Tapi saya pastikan itu tidak dengan saya, tidak pula dengan kalian, dan tidak pula dengan Universitas Palatehan. Karena saya percaya pengembangan kader-kader yang ada di Universitas Palatehan ini tidak akan kehabisan. Kawan-kawan tidak akan menutup diri kawan-kawan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa yang mungkin stuck di situ saja, hanya kuliah masuk, kuliah pulang, kuliah pulang. Itu sih yang menjadi mungkin nantinya menjadi tantangan buat kawan-kawan. Peran dan fungsi kawan-kawan sebagai mahasiswa yang mungkin nanti masuk bisa menjawab tantangan ini. Nah, melihat dari peran organisasi mahasiswa menjadi mungkin salah satunya ada sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi pada petinggi kampus seperti rektor, dekanat, dosen dan sebagainya. Itu tadi fungsi teman-teman. Ketika teman-teman sudah masuk di organisasi mahasiswa, teman-teman sudah bisa menampung aspirasi dan bisa menuangkannya juga, entah itu mungkin yang dari BEM dan DPM ke rektorat, atau mungkin yang dari HMPS dan BEM fakultas ke dekanat, ataupun mungkin teman-teman yang ada di kelasnya sebagai macannya kelas, katanya terkenalnya kan teman-teman organisasi ini sebagai macannya kelas. Itu bisa menyampaikan dengan etika yang baik kepada dosen dan sebagainya. Terus juga peran organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Palatehan ini sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi pada petinggi kampus seperti rektor, dekanat dan sebagainya. Terus juga berperan dalam peningkatan mutu suatu kampus kita yang mungkin ada di organisasi mahasiswa, bukan lagi memberikan kontribusi yang kecil, tapi kita sebagai mahasiswa yang ada di universitas bukan melihat kampusnya, tapi kualitas yang ada di diri kita untuk peningkatan suatu kampus. Kita yang harus mempunyai daya saing di era global ini, kita yang harus memberikan kontribusi di era yang mungkin sekarang dipaksa untuk digitalisasi ini, memberikan inovasi dan mungkin kreativitas, dan itu adanya di organisasi mahasiswa, kawan-kawan. Terus juga sebagai sarana bagi pihak kampus untuk mendapatkan sumber daya manusia yang saat ini dibutuhkan oleh kampus. Ya, kampus pun tidak bisa memungkiri bahwasanya sumber daya manusia yang ada di Universitas Palatehan ini menjadi ornamen yang sangat penting ketika mahasiswa, kegiatan dan mungkin kualitas yang ada di organisasinya ini sama-sama ingin berubah, sama-sama memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Itu yang akan menjadi tantangan dan jawaban bahwasanya kita adalah jawaban untuk masa depan. Nah, saya ingin mengenalkan nih organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Palatehan. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Palatehan, yang sudah tadi saya jelaskan bahwasanya Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Palatehan ini menjadi DPR-nya kampus, menjadi orang yang membuat undang-undang untuk kehidupan bernegara yang ada di kampus. Karena kan ketika kita menjadi universitas, kita ini adalah miniatur negara, adanya presiden, adanya DPR. Nah, yang kedua ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palatehan Serang. Teman-teman yang mungkin nantinya menjadi palang pintu terdepan dari organisasi mahasiswa, yaitu BEM Universitas Palatehan ini, yang akan menampung aspirasi. Beda sama halnya dengan DPM, kita sama-sama menampung aspirasi dari kawan-kawan kita coba, tapi bedanya Badan Eksekutif sudah dilihat ya, dari Badan Eksekutif itu menjadi salah satu pokok-pokok kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diasah di kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Palatehan, yang nantinya akan dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan terhadap diri kawan-kawan, pengembangan terhadap kampus, dan pengembangan terhadap
mahasiswa yang ada di Universitas Palatehan. Kalau dari segi tatanannya, bahwasanya BEM Universitas Palatehan ada presiden, kita bisa panggil ketuanya itu presiden mahasiswa Universitas Palatehan, ada wapres wakil presiden Universitas Palatehan, terus jajarannya ini kita bisa panggil itu menteri, ada mungkin menteri Kominfo, ada mungkin menteri kajian strategi dan advokasi, ada menteri UKM juga yang menaungi di UKM, ada Kemendagri, menteri dalam negeri yang mungkin lingkupnya ada di internal, ada Menlu, menteri luar negeri, itu nanti adanya untuk membangun harmonisasi dengan pihak-pihak luar nantinya. Ya mungkin nanti bisa kawan-kawan kenali ketika kawan-kawan sudah masuk di LK1 untuk mengenali pembelajaran organisasi. Ini saya jelaskan garis bawahnya saja. Nah, yang terbaru ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan. Badan Eksekutif Mahasiswa di Ilmu Kesehatan ini mungkin menaungi seluruh yang ada di Fakultas Kesehatan. Contohnya kayak D3 Akper, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan tadi sudah, ada PSIK, ada S1 Kebidanan, ada Kesehatan Masyarakat, PSKM. Nah, ini naungnya ada di BEM Fakultas Ilmu Kesehatan. Mungkin sudah 1 tahun berjalan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pembangunan di Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya. Nah, ada himpunan-himpunannya juga di organisasi mahasiswa Universitas Palatehan. Yang pertama ada HMPSIK. Himpunan ini menaungi mahasiswa yang ada di program studi ilmu keperawatan S1 dan Professionals. Bahwasanya HMPSIK ini memberikan atau menaungi atau menghimpun dari seluruh program studi yang ada di seluruh kelas yang ada di PSIK. Jadi ketika kawan-kawan yang dari PSIK nih, kawan-kawan dari PSIK ketika emang ada apa-apa dan kawan-kawan ingin berproses bersama HMPSIK, kawan-kawan boleh masuk HMPSIK. Tapi khusus teman-teman yang ada di program studi ilmu keperawatan ya nggak boleh. Misalnya kawan-kawan dari kesehatan masyarakat masuk PSIK, itu nggak boleh. Jadi kawan-kawan ketika emang mau masuk himpunannya harus sesuai dengan prodinya masing-masing. Dari situ kawan-kawan mulai belajar, kawan-kawan mulai membangun jati diri kawan-kawan, mulai mengasah potensi kawan-kawan dan mengimplementasikannya nanti di himpunannya masing-masing. Nah, di sini ada himpunan program studi kesehatan masyarakat atau yang kita bisa sebut PSKM, PSKM. Nah, ini juga bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Jadi kawan-kawan yang mungkin dari mahasiswa kesehatan masyarakat boleh masuk di himpunan mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini kan menaungi kesehatan masyarakat nih. Jadi khusus mahasiswa kesehatan masyarakat aja yang bergerak di bidangnya. Nanti mungkin kawan-kawan bisa mengasah soft skill kawan-kawan, wawasan kawan-kawan yang ada di. Nah, dari HMPSKM pun ada organisasi eksternalnya loh. Ada IAKMI. IAKMI ini Ikatan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat yang ada di Indonesia, dan di HMPSIK pun ada ILMIKI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan se-Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan ketika ingin berorganisasi gak hanya eksis di kampusnya sendiri aja, kawan-kawan akan eksis juga di luar, bertemu dengan kampus-kampus lain, ada UI, UGM, Unpad. Nah, kawan-kawan bisa mengasah diri kawan-kawan juga ketika kawan-kawan masuk eksternal. Nah, di sini ada HMPS D3 Keperawatan. Sama halnya kayak tadi, ini bergerak di bidang keperawatan tapi khusus program studi D3 Keperawatan. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di D3 Keperawatan bisa masuk himpunan program studi D3 Keperawatan. Selanjutnya ada himpunan mahasiswa program studi S1 Bidan. Nah, sama halnya kayak tadi, kawan-kawan yang mungkin para calon-calon bidan ketika emang ingin berorganisasi, ingin memberikan kontribusi terhadap kampus dan diri sendiri, kawan-kawan bisa masuk dan mengasah potensi kawan-kawan di himpunannya masing-masing. Nah, ini ada
himpunan D3 kebidanan. Bedanya D3 kebidanan sama S1 keperawatan apa? Itu tadi jenjangnya, dan mungkin wadahnya juga akan berbeda ketika teman-teman yang kuliah di D3 kebidanan itu nanti masuknya HMPS D3 kebidanan. Teman-teman yang mungkin dari S1 kebidanan, teman-teman nanti masuknya di S1 kebidanan gitu teman-teman. Nah, ini ada himpunan mahasiswa program studi manajemen. Ini baru terlahir kemarin ya, bahwasanya himpunan program studi manajemen ini menjadi salah satu kekuatan yang di luar daripada fakultas kesehatan. Bisa mewadahi teman-teman untuk memanage waktu, belajar tentang manajemen di sana, mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman pelajari di kelas yang ada di himpunan gitu. Jadi bakalan luar biasa ketika kawan-kawan masuk organisasi mahasiswa, karena saya pastikan kawan-kawan gak akan kecewa dan gak akan kecewa ketika kawan-kawan masuk organisasi mahasiswa, karena kawan-kawan akan ditempa dengan ilmu-ilmu yang ada di himpunan, yang ada di BEM, DPM. Kawan-kawan akan mendapatkan relasi yang mungkin banyak. Ketika kawan-kawan sudah bekerja, kawan-kawan banyak akses untuk masuk kerjaan. Banyak lah pokoknya yang saya ingin jelaskan nanti satu persatu ketika kawan-kawan masuk organisasi mahasiswa. Nah, ini juga ada himpunan program studi pendidikan bahasa Inggris. Kawan-kawan yang mungkin ada di program studi pendidikan bahasa Inggris boleh nih masuk himpunannya. Bahwasanya kawan-kawan menjadi salah satu inisiator pembaharu di bidang bahasa Inggris. Kawan-kawan yang mungkin nanti menjadi translator, ataupun kawan-kawan yang mungkin menjadi dosen pengampu di bidang bahasa Inggris. Dan mungkin teman-teman bisa study tour ke kampung Inggris, ke luar negeri, bisa aja, karena itu tadi alat teman-teman bahasa ini menjadi salah satu sarana prasarana teman-teman untuk berkembang di sana. Nah, di sini saya akan menjelaskan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Palatehan. Yang pertama ada PIK Air Garuda. Ini PIK itu singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Teman-teman yang mungkin menjadi salah satu inisiator pembaharu, apalagi PIK ini menjadi sorotan paling penting ya. Teman-teman yang mungkin ingin jadi duta, teman-teman yang mungkin punya soft skill di bidang duta, KKTT atau Kanglong, teman-teman bisa mengasah yang ada di PIK Air Garuda. Teman-teman juga gak hanya itu, teman-teman bisa menjadi pusat konseling ketika kawan-kawan teman-teman ada masalah, bisa ceritanya ke PIK Air Garuda. Ketika kawan-kawan teman-teman ada suatu masalah ataupun permasalahan yang ada di kampus maupun luar kampus, nah itu bisa larinya ke PIK Air Garuda. Banyak pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di PIK Air Garuda ini. Selanjutnya ada unit kegiatan mahasiswa kajian ilmiah. Nah, ini yang akan mengasah kawan-kawan untuk kajian ilmiah, penelitian, dan bahasa Inggris juga ada di UKM-nya. Namanya UKM kajian ilmiah. Ketika kawan-kawan suka di bidang riset, penelitian, nah teman-teman bisa mengembangkannya di sini, atau mungkin teman-teman bisa buat esai ilmiah. Nah, itu tadi sih, namanya mahasiswa tidak luput daripada penelitian. Jadi kawan-kawan yang mau mengasah di bidang penelitian, teman-teman bisa hadir dan ikut serta masuk dalam unit kegiatan mahasiswa kajian ilmiah yang ada di Universitas Palatehan. Nah, ada UKM seni juga yang ada di Universitas Palatehan. Teman-teman yang mungkin punya bakat di bidang tari, musik, ataupun rampak bedug, ataupun banyak yang mungkin nanti akan ada di unit kegiatan seni. Kawan-kawan yang mungkin punya potensi di bidang itu, saya harapkan ya teman-teman bisa mengaplikasikannya nanti ketika ada unit kegiatan mahasiswa seni ini. Dan teman-teman gak perlu khawatir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Palatehan, dan teman-teman pun bisa menyeimbangkan dengan akademik teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk masuk kegiatan organisasi mahasiswa. Biasanya ada kegiatan-kegiatan mahasiswa seni ini cukup luar biasa. Ada gebuni, ada hakramnya. Jadi ya itu tadilah, teman-teman nanti akan mengikuti alurnya
Ada UKM olahraga juga. Di sini mungkin teman-teman yang punya potensi di bidang olahraga, ada pemain futsal, pemain bola, bulu tangkis, atau mungkin punya bakat di bidang renang, volley. Nah, banyaklah mungkin apa ya, olahraga-olahraga yang baru, atau mungkin e-sport. Sekarang e-sport pun ada di UKM olahraga. Ketika kita sudah dipaksa digitalisasi, kawan-kawan pun harus bisa menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Ormawa. Nah, ketika kawan-kawan mau menjadi atletnya Palatehan, kawan-kawan boleh masuk di UKM olahraga yang ada di Universitas Palatehan. Nah, yang ini ada kerohanian, unit kegiatan mahasiswa kerohanian. Kawan-kawan yang mungkin senang mengkaji tafsir, hadis, ataupun hafalan Quran. Nah, tempatnya ada di sini, unit kegiatan mahasiswa kerohanian. Kawan-kawan yang mungkin menjadi dai nantinya, ataupun teman-teman yang mungkin dulunya pesantren, bisa mengaplikasikannya di UKM kerohanian ini. Jadi untuk teman-teman yang punya bakat, atau ya perlu punya bakat sih, menurut saya ketika teman-teman punya keinginan dan kemauan pun, teman-teman layak masuk ke unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Palatehan. Nah, ini ada Korps Sukarelawan PMII, PMI-nya Palatehan nih. Ketika teman-teman belajar dalam segi penanganan kegawat daruratan, terus juga penanganan pasien-pasien mungkin tidak sadarkan, pada pasien-pasien dalam kondisi gawat darurat, atau mungkin ya banyaklah kegiatan yang ada di KSR ini atau Korps Sukarelawan. Jadi ketika teman-teman yang punya empati lebih tinggi, kawan-kawan boleh masuk di Korps Sukarelawan. Nah, ini mungkin kegiatan-kegiatan Ormawa yang ada di Palatehan ya kemarin. Nah, yang pertama mungkin ada pelantikan. Ini kemarin saya dilantik menjadi presiden mahasiswa Universitas Palatehan. Ada ketua DPM-nya juga, rekan saya MI Maulana, dilantik langsung oleh rektor Universitas Palatehan Serang. Terus juga ini ada rapat kerja Ormawa, ataupun kita biasa sebut raker. Ketika kawan-kawan sudah masuk organisasi mahasiswa, kawan-kawan akan coba mengemas, kawan-kawan coba akan mempresentasikan kegiatan apa yang coba kawan-kawan usung nantinya untuk setahun berikutnya yang ada di organisasi mahasiswa. Nah, di sini juga ada pemilihan umum nih. Kemarin sudah berjalan pemilihan umum, bahwasanya ketika kita masuk organisasi mahasiswa, demokrasi akan terus dilakukan, karena kita adalah miniatur suatu negara yang akan mencontoh juga bahwasanya pemilihan presiden, ketua BEM fakultas atau biasa disebutkan gubernur, atau mungkin ketua-ketua himpunan, ketua DPM itu tidak luput daripada pesta demokrasi kita, yaitu pemilihan umum mahasiswa atau bisa disebut PUMA. Tahun kemarin alhamdulillah kita bisa berjalan dengan efektif, menggunakan voting juga, debat bisa secara offline di tengah mungkin situasi pandemi. Jadi untuk kawan-kawan nih yang ingin belajar demokrasi, kawan-kawan yang mungkin ingin belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Universitas Palatehan nantinya, atau meneruskan saya nih nantinya nih menjadi presiden mahasiswa, itu boleh banget kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan teruslah mengasah diri teman-teman, mengasah potensi kawan-kawan, mengembangkan wawasan kawan-kawan. Literasinya juga ya itu tadi harus dipertajam supaya kawan-kawan ketika menjadi pemimpin, knowledge kawan-kawan tidak parsial. Itu ya harapan kedepannya dari saya, mungkin menjadi penerus-penerus saya kan ini yang ada di depan saya nanti. Nah, ini kemarin kita ada bencana alam yang ada di Pandeglang. Alhamdulillah ada orang-orang baik yang mungkin memberikan sedikitnya donasi kepada kita, dan kita berusaha buat mendistribusikannya. Ini dari Ormawa juga, dari organisasi mahasiswa. Kita bersatu untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat. Bahwasanya kita nggak hanya fokus di internal Palatehan aja, kita nggak hanya memikirkan yang ada di Palatehan aja, tapi kita juga harus empati sebagai mahasiswa. Apa yang kita bisa berikan terhadap rakyat, apa yang kita bisa turun di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini juga ada pengabdian dari kita
ini ada memberikan bantuan distribusi, kita juga ada biasanya memberikan bantuan di ini di bulan suci kepada santri-santri yang mungkin sedang berpuasa. Nah, ada LK1 juga kawan-kawan, atau latihan kepemimpinan mahasiswa. Bahwasanya kawan-kawan ketika masuk organisasi wajib hukumnya untuk mengikuti latihan kepemimpinan yang ada di Universitas Palatehan, yaitu latihan kepemimpinan mahasiswa. Kawan-kawan yang mungkin nantinya, karena sertifikat latihan kepemimpinan ini menjadi salah satu sarana teman-teman untuk masuk menjadi pengurus nantinya ada di Universitas Palatehan, organisasi mahasiswa. Jadi kawan-kawan ketika mau ikut organisasi, kawan-kawan wajib hukumnya ikut latihan kepemimpinan ini, latihan kepemimpinan 1. Jadi pelantikan kemarin ini ada acara bidan, pembukaan Halloween Party atau webinar kebidanan nasional. Nah, ini juga ada cek kesehatan gratis nih bersama Yatim Mandiri, itu dari organisasi mahasiswa juga, dari Ormawa, memberikan dampak. Mungkin salah satu tujuan kita juga yang ada di Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian. Jadi kawan-kawan ketika jadi mahasiswa, kawan-kawan jangan hanya mementingkan diri sendiri saja, kawan-kawan juga harus melek keluar bahwasanya apa yang bisa kita bantu, karena kita sebagai mahasiswa ini sebenarnya banyak PR-nya gitu. Ketika lihat orang buang sampah sembarangan, kondisi lingkungannya misalnya buruk, kesehatan masyarakatnya di sana juga buruk, itu menjadi PR untuk kita semua, menjadi PR untuk kita mahasiswa yang mungkin nantinya akan coba berbenah dengan mereka. Nah, ini ada penyuluhan kesehatan juga yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan yang ada di Universitas Palatehan, dari HMPS IK, HMPS Akper, HMPS KM ini menyatu untuk memberikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Ini tuh kemarin kegiatannya di Kemanisan. Nah, ada juga webinar karena mungkin terhalang pandemi kita nggak bisa mengadakan seminar secara offline ya, otomatis kita harus memutar otak dan membanting setir mengadakannya webinar ataupun online gitu kan webinarnya. Nah, di sini juga. Nah, ini dari HMPSIK biasanya ada, dari HMPSIK biasanya kita dengan kampus luar itu ikut serta dalam Ilmiki. Nah, ini banyak-banyak kampus dari luar untuk mengikuti satu kegiatan. Biasanya saya pun pengurus harian wilayah di Ilmiki. Jadi saya cerita sedikit saja ya. Saya pernah ke Pekalongan sendiri, itu rakernas, rapat kerja nasional lah, itu benar-benar luar biasa menurut saya. Ketika saya masuk dalam forum itu, wah ternyata Palatehan ini jauh dengan mereka. Tapi ketika kita berjalan, itu menjadi sarana kita untuk kita berkembang gitu. Wah ternyata enak juga ya ketika kita ada di circle ataupun di lingkaran orang-orang yang hebat, kitanya akan berkembang. Itu sih yang menjadi pelajaran buat saya ketika saya pun masuk Ilmiki. Banyak teman-teman, sahabat-sahabat dari luar provinsi, terus juga kita bisa tahu permasalahan mereka apa saja dan mungkin sama-sama menjelaskan juga gitu. Jadi teman-teman yang nantinya aktif organisasi jangan hanya basah aja, jangan hanya nyebur aja, nantinya teman-teman harus bisa berenang. Teman-teman pun jadi ketika kita masuk organisasi jangan tanggung-tanggung, sudah nyebur basah harus bisa berenang, jadi jangan cuma basah-basah aja. Oke. Ini ada kegiatan dari HMPSIK juga yaitu belajar bareng. Biasanya untuk kalau misalnya mau ada kegiatan-kegiatan pembelajaran di lab ataupun ujian lab, biasanya HMPSIK ataupun HMPS yang lain itu menyodorkan ataupun belajar bareng lah dengan kawan-kawan himpunan. Biasanya ada yang memberikan tutorial gitu. Jadi teman-teman pun bisa sambil belajar ketika teman-teman masuk organisasi. Nah, ini dari HMPSKM kemarin itu ada pekan pelatihan. Biasanya teman-teman yang mungkin di K3 terus juga ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang ada di kesehatan masyarakat, dari counseling, penyebaran limbah segala macam, nanti ada pembelajarannya. Nah, ada juga hak makrab kesmas. Biasanya tingkat kawan-kawan sebelum masuk organisasi mahasiswa itu kawan-kawan mengikuti
masa keakraban terlebih dahulu di program studinya masing-masing dan sebelum ikut LK juga. Nah ini nih dari kegiatan-kegiatan Kesmas nih, tuh ada teman-teman coba di tutorial memadamkan api, yang ada mungkin dari kesehatan masyarakat tuh. Nah itu tadi sih banyak kegiatan dari kita yang mungkin sifatnya mendukung teman-teman ketika teman-teman pun nanti bekerja di luar ataupun sudah lulus ataupun ya mengembangkan soft skill teman-teman juga. Nah ini tuh ada duta genre. Jadi kawan-kawan yang mungkin ada basic di duta, teman-teman bisa mengembangkan wawasan kawan-kawan juga untuk bisa mengikuti duta genre ini. Ini tiap tahunnya bakalan ada terus dari duta-duta ini. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin siap nih menjadi duta Palatehan, yang mewakili Palatehan di duta genre seprovinsi maupun tingkat nasional, nantinya bisa ikut Pick Air. Nah ini mungkin ada generasi-generasi juga nih dari duta genre ini dari Palatehan. Ya mungkin itu cukup sekian ya pembahasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya harap kawan-kawan sebagai mahasiswa baru memberikan kontribusi nantinya dengan kita sebagai eksekutor, dengan kita sebagai perwakilan mahasiswa untuk mensukseskan, memberikan kontribusi terhadap kampus maupun negara. Kita sebagai pembaharu negara jangan pernah berhenti untuk mau berproses. Mungkin itu saja dari saya. Saya tunggu kawan-kawan di organisasi mahasiswa Universitas Palatehan. Saya tunggu kawan-kawan berproses. Saya tunggu kawan-kawan menjadi pemimpin di Universitas Palatehan ataupun di organisasi mahasiswa Universitas Palatehan Serang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yakin dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.